Gak sedikit yang DM di Instagram pengen beli HP baru dengan budget kurang dari 2 juta, syaratnya kudu HP Samsung. Ya, Samsung. Gak mau merek yang lain meskipun dilihat dari spesifikasinya banyak yang lebih menggoda. Oke, di video kali ini saya bahas Samsung Galaxy A11 buat kalian yang kekeh pengen HP dari Samsung dengan budget gak lebih dari 2 juta tadi. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A11, salah satu varian A yang melipir ke level low end. Punya harga terjangkau sekitar 1,8 jutaan yang biasanya dulu ditempati seri J dan sekarang seri M. Seperti biasa, karakter seri A punya desain dan quality lebih cakep dibanding seri di bawahnya. Punya dapur pacu Snapdragon 450, RAM 3GB dan ROM 32GB. Basic Android sudah versi 10 dengan tampilan One UI versi 2.0. Layarnya seluas 6,4 in dan baterai yang ditanam sebesar 4000 mAh. Ketebalan bodinya ini slim banget, handy dengan sisi frame membulat jadi lebih bersahabat di tangan. Hanya saja, casing belakang tekstur glossy-nya ini sedikit lebih licin kalau gak pakai soft case tambahan. Dan warna putihnya ini flat banget tanpa ada sentuhan lebih. Dari segi layar saya suka banget dengan warna hitam pekat seperti ini. Pinggiran layarnya sudah 2,5D glass, enak banget disentuh hingga berasa nggak bertepi sampai bagian sisi framenya. Di resolusi SD Plus dengan bentangan layar 6,4 in, masih terlihat tajam, warnanya pun masih kuat, tidak pudar, masih oke banget dan nyaman dipakai buat streaming drakor favorit atau main game. By the way, ngomongin soal ngegame tentunya gak jauh dari performa dapur pacunya. Saya cek dulu lewat skor Antutu, raihan skor Samsung A11 ini tembus di 89 ribuan. Ya, bukan skor yang cukup tinggi untuk saat ini, tapi kita tes saja langsung pakai game Call of Duty Mobile untuk cek seberapa kuat HP yang pakai prosesor lawas ini saat ngolah game populer di tahun 2020. Settingan grafis default gamenya berada di low quality dengan frame rate di medium. Saat main game sih kebilang masih playable banget, meski gak jarang motion yang masih kurang mulus, but so far grafis yang ditampilkan masih oke dan gameplay masih bisa berjalan dengan cukup lancar di settingan ini. Lanjut lagi, untuk kelengkapan sensor, sayangnya minim sekali, termasuk sensor gyro pun nggak ada. Oh ya, soal kualitas audionya bisa kebilang cukup lantang dan masih enak didengar. Beralih ke soal kamera, untuk kamera belakangnya ini punya 3 lensa dengan kombinasi lensa utama 13 megapiksel aperture f1.8, lensa ultrawide 5 megapiksel f2.2 dan 2 megapiksel f2.4 untuk kedalaman bokeh. Sedangkan kamera depan dengan bentuk punch hole yang kekinian ini berukuran 8 megapiksel aperture f2.0. Untuk fitur dan mode kameranya di sini ada fitur focus live untuk efek bokehnya, lalu ada fitur pro, panorama, di sini juga pengaturan ultra wide angle-nya cukup gampang, tinggal sentuh saja. Dan berikutnya untuk rekam video, untuk kamera belakang dan kamera depan hanya sebatas hingga resolusi Full HD saja, tanpa ada settingan frame per second-nya. Di siang hari memang warna tidak terlalu mencolok, tapi menampilkan warna yang natural, cerah, minim noise, dan masih enak dilihat. Di keadaan backlight pun masih menampilkan detail yang lumayan baik, tinggal pilih fokus dan setting exposure-nya yang pas. Nah, untuk ultra wide angle-nya cakep, memiliki tone warna yang mirip dengan lensa utamanya. Hasil foto simetris, tidak lonjong atau gepeng di tiap pinggiran fotonya. Lalu di keadaan low light, kamera utamanya ini memang kurang powerful, agak sedikit blurry, noise, atau water effect. Perlu bantuan LED flash untuk foto-foto jarak dekat. Nah, untuk rekaman video masih lumayan agak stabil, nggak terlalu shaky banget. Di sini videonya saya setting di Full HD saja. Ya, ini adalah hasil video kamera depan Samsung A11. Jangkauan tangan saya sudah maksimal seperti ini. Sekarang sekitar jam 8 pagi.
cahaya cukup terang. Saya sedang jalan-jalan ke gunung dengan ritme yang cukup cepat. Nah, kalau menurut kalian kualitas dari visual dan kualitas audionya seperti apa? Tolong komen di kolom komentar. Ini settingan di resolusi Full HD ya. Tidak ada settingan berapa frame per secondnya. Ya seperti ini. Jadi kualitasnya. Oke, di penghujung video buat yang kekeh mau Samsung meski brand lain banyak yang menawarkan spesifikasi yang lebih tinggi dengan harga yang sama, Samsung Galaxy A11 ini masih oke banget buat dipakai 1-2 tahun ke depan. Dengan aktivitas sehari-hari chatting, browsing, streaming yang gak terlalu berat banget. Apalagi RAM 3GB dan ROM 32GB untuk saat ini terlalu ngepas banget. Buat main game pun setting saja grafis di low end biar gameplaynya masih enak dimainkan. Sekian saja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah Nur pamit, wassalam.